Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja. Nampaknya aku lihat kamu ini sudah memberikan batasan kepada seseorang di sini karena mungkin kamu sudah benar-benar merasa sakit hati banget ya, sehingga menghindari komunikasi, menghindari dirimu dari orang tersebut gitu ya. Jadi aku lihat di sini kamu tidak mau lagi berurusan dengan dia. Aku lihat di sini kamu memang masih kesal atau ya kamu sudah cukup kecewa, kamu sudah patah hati banget, sakit hati banget. Makanya di sini kamu benar-benar sudah cut off, sudah berpisah, sudah menghentikan kayak pola atau situasi yang terus saja berulang ya, terus saja berulang. Misalkan kamu selalu dihadapkan dengan dia yang selalu berperilaku selalu melakukan perselingkuhan ya, bolak-balik, selingkuh lagi, dimaafin, selingkuh lagi, gitu-gitu terus ya. Sehingga saat ini aku lihat kamu sudah silent treatment, kamu sudah tidak peduli, kamu sudah tidak mau berkomunikasi, kamu sudah ya pokoknya udah fokus dengan hidupmu saja. Seperti itu ya. Oke, the snake ya. Jadi memang kuat banget energinya. Di sini dia pernah atau sempat menghadirkan wanita lain atau pria lain di hubungan kalian, sehingga membuat kamu seolah-olah harus bersaing dengan wanita atau pria lain di luar sana untuk mendapatkan dia ya. Jadi di sini faktanya kamu tahu atau tidak, tapi dialah yang memang tahu bahwa kamu itu seperti diadu gitu loh, dibuat untuk bersaing gitu ya. Jadi ketika dia ada yang lain juga ada kamu di sini, dia ingin melihat effortnya kamu seperti apa, effortnya yang lain itu gimana, kasih sayangnya gimana atau apapun itu jadi dibandingkan oleh dia. Jadi seolah-olah kamu bersaing, entah di sini kamu tahu ataupun tidak. Dan aku melihat saat ini memang kamu benar-benar lagi ingin healing ya, menyembuhkan rasa patah hatimu, melepaskan hubungan yang abusif, hubungan yang toksik ya. Apalagi di sini memang kamu dulu tuh udah candu banget sama dia gitu ya. Jadi kayaknya sulit banget untuk melepas, dan sekarang kamu benar-benar bertekad, yakin, dengan berani ingin melepaskan hubungan yang toksik bersama dia. Kamu ingin melepaskan hubungan yang abusif dari dia, kamu ingin menyembuhkan rasa patah hatimu gitu ya. Aku lihat di sini kamu ingin move on, terus itu memutuskan hubungan, melangkah maju, menerima apa yang telah terjadi, dan ya melanjutkan hidup. Aku lihat di sini ya, kamu justru malah sekarang lebih berfokus pada kemajuan hidupmu, kesuksesan hidupmu, menggapai cita-cita, mencari uang yang banyak, membuat karirmu yang gemilang gitu ya, cerah seperti itu. Aku lihat di sini benar-benar fokus kamu adalah tentang masa depan hidupmu saja gitu ya, untuk kedepannya kesuksesan seperti itu. Karena kalau aku lihat memang hubungan kalian ya sempat disabotase oleh pihak ketiga ya. Walaupun di sini mungkin sering sekali aku lihat kamu memberikan kesempatan, tapi nampaknya ini udah di tahap akhir lelahmu gitu ya. Jadi aku lihat di sini ya udah, kalau kali ini atau yang kemarin terakhir kali kamu memberikan dia kesempatan tapi dia masih juga menghadirkan wanita lain atau pria lain, ya udah. Aku lihat di sini kamu benar-benar sudah lepas, ayo kita berpisah seperti itu. Dan apa yang terjadi ke depannya, aku melihat dia ini malah mau datang kembali. Justru malah dia ingin membangun kembali hubungan kalian dan memperbaiki hubungan kalian. I don't know why, tapi ya
Aduh, pembacaan ini yang ngebuat aku greget ya. Jadi, giliran kemarin kamu tidak dihargai, giliran kamu ingin bahagia dengan dirimu sendiri, dia malah sibuk mau datang lagi, memperbaiki hubungan lagi. Intinya seperti itu deh, dia mau datang lagi, ingin memperbaiki hubungan kalian. Oke, kita lihat lagi. Aku melihat kamu berdealing dengan seseorang yang memang masih punya jiwa bebas ya, dan orangnya mungkin suka melakukan perjalanan atau mungkin pekerjaan yang mengharuskan dia untuk berpindah-pindah ya, melakukan perjalanan. Dan aku lihat juga memang orangnya mungkin suka traveling, suka ya, namanya orang suka bebas ya, suka pergi kilar-kilir kemana-mana. Orangnya ceroboh, dan aku lihat di sini mungkin memang dia ini punya jiwa muda, entah dia usianya sudah tua kah, sudah ya udah 40 ke atas atau berapa. Pokoknya di sini aku lihat dia ini punya jiwa muda. Ya, dia masih merasa bahwa dia ini ada di masa-masa muda dalam hidupnya. Orangnya mungkin polos, orangnya spontanitas ya, dan aku lihat kayaknya ada suatu awalan baru yang ingin dia mulai, entah itu tentang apa, bisa jadi hubungan, bisa jadi pekerjaan ya, atau apapun. Orangnya bodoh ya, dan akan sulit bagimu untuk meminta komitmen karena orang ini kayak kurang dalam berkomitmen ya. Orangnya idealisme banget ya. Terus juga aku melihat nampaknya memang hubungan kalian kemarin itu terjalin secara spontan begitu saja ya, karena mungkin ketika berkenalan ya spontan gitu ya, pengen kenalan terus menarik gitu ya, ya udah dilanjutin gitu ya. Jadi karena spontanitas aja. Tapi ternyata hubungan kalian itu ada ketidakstabilan dalam pemikiran satu sama lain atau pemikiran salah satu pihak gitu ya. Jadi ada yang mungkin terlalu overthinking gitu ya tentang pasangannya gitu. Sedangkan aku melihat di sini ada salah satu pihak itu memang udah tergila-gila gitu loh. Ya, tergila-gila sama pasangan. Bisa jadi mungkin kamu yang udah kadung tergila-gila sama dia, makanya di sini kamu yang sering overthinking sama dia. Bahkan kamu itu sudah berekspektasi bakalan memiliki hubungan atau bakalan menikah dengan dia, bakalan ada komitmen, bakalan langgeng ya sampai ke depan kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini kamu memang sempet candu banget sama dia gitu, makanya sulit banget untuk lepas atau melupakan dia. Jadi seperti itu ya. Sayangnya hubungan ini ternyata kurang memang adanya komitmen, karena memang itu tadi ya, dia ini orang yang belum siap untuk berkomitmen ya. Dan orang ini juga memang belum siap untuk membawa hubungan kalian ke step yang lebih serius gitu, belum ya. Terus itu juga orangnya masih impulsif, orangnya masih suka senang-senang, bahkan dalam menjalin hubungan itu pengennya yang senang-senang aja kayak gitu ya. Kalau udah ribet, kalau ada ketemu masalah tuh dia nggak mau menyelesaikan masalah, dia tidak bersikap secara dewasa ya. Jadi kalau udah ribet, ada pertengkaran, ada salah paham tuh pasti dia ngilang, pasti dia lari, pasti dia ghosting gitu ya. Orangnya masih impulsif. Oke, terus itu aku melihat kayak makin kesini makin tampak sekali ketidakcocokannya ya. Ya, karena mungkin kamu sudah tidak menghargai dia, atau dia mungkin tidak pernah menghargai kehadiranmu dalam hidup dia gitu. Jadi mungkin kamu selama ini tuh kayak nggak dianggap kayak gitu ya. Sedangkan kamu selama ini tuh udah bucin banget, kamu sudah punya ekspektasi bakalan menikah dengan dia, bakalan langgeng sampai ke depannya. Tapi ternyata dia selama ini ternyata nggak menganggap kamu gitu ya, sering nyuekin kamu, sering tidak menganggap kamu.
Kalau aku lihat dia ini orang yang banyak sekali kehilangan kesempatan dalam hidupnya, ya bahkan dalam menjalin hubungan atau karir, peluang-peluang karir gitu juga sering kayak terlewat gitu ya, kesempatan-kesempatan itu. Terus itu orang yang apa ya, kalau aku lihat mungkin sempat dulu itu kehilangan kendali, entah dia, pernah melakukan sesuatu hal yang ya kayak di luar normal ya. Terus orangnya nggak sopan, pendiam, kalau ngomong pedes, nyelekit ya, kalau ngomong tuh nyelekit, nyakitin. Orangnya tegas tapi suka menindas, agresif, kejam, berbahaya. Orang yang sebenarnya tahu segalanya ya, bahkan dalam diamnya pun itu dia kayak tahu gitu, kayak bisa membaca atau bisa menganalisa karakter atau apapun yang terjadi gitu. Tapi dia ini orang yang nggak terlalu fokus juga sih orangnya, jadi masih ya selengean. Selengean tuh apa ya, itu orang yang punya jiwa bebas, jadi tidak bisa hanya fokus pada ya sesuatu yang serius gitu ya. Pokoknya intinya orang yang nggak bisa fokus gitu. Kemudian aku melihat di sini ya orangnya kejam, orangnya berbahaya, agresif, mendominasi, orang yang gampang sekali mengakhiri hubungan cuman gara-gara merasa tidak nyaman. Kalau dia udah ngerasa nggak nyaman dah, dia pasti ninggalin gitu aja gitu ya. Apalagi di sini kan kamu dengan dia itu sering sekali adanya perselisihan ya, entah apa, ada aja dia yang disalahpahami, ada aja yang dipertengkarkan, sehingga kalian itu sering sekali on off, atau memang selalu berpisah. Kalau misalkan udah salah paham dikit, mau itu besar ataupun kecil, kalian pasti berpisah seperti itu. Bahkan sampai sekarang ya, ada kesalahpahaman, dah berpisah seperti itu. Jadi aku melihat memang ada ketidakadilan ya di hubungan ini, karena mungkin terlalu menjudge, terus itu juga tidak mau saling pengertian ya, sehingga merasa seperti tidak adanya kecocokan seperti itu ya. Kalau misalkan kamu dengan dia sudah menikah, berarti aku lihat pernikahan kalian ini tidak bahagia gitu. Ya, sering sekali terjadi pertengkaran, perpisahan ya, mungkin sering kabur dari rumah seperti itu kalau misalkan sudah menikah. Tapi kalau belum menikah, ya itu hubungannya on off gitu, putus nyambung seperti itu ya. Ya, aku lihat saat ini memang kamu dengan dia sudah ada perpisahan, sudah ada perceraian ya, putusnya hubungan, bahkan di antara kalian memang sudah ada yang tidak mau lagi berteman atau bersahabat dengan dia. Jadi benar-benar memutuskan hubungan. Ada ya, mungkin sebagian. Karena di dunia ini kan ada yang masih walaupun mantan juga tetap masih oke kalau misalkan jadi teman. Tapi ada juga yang kalau udah mantan ya udah berarti orang asing gitu ya. Jadi tidak mau lagi berurusan ataupun tidak mau lagi kenal. Jadi nggak mau sebagai teman atau apalah sebutannya, sahabat atau apa ya. Hubungan yang penuh pelecehan, entah itu secara fisik ataupun verbal, ya aku lihat di sini dia mungkin punya sifat yang mendominasi dan juga mengintimidasi. Nah, kamu sering banget diintimidasi ya sama dia, mungkin sering direndahkan, sering dilecehkan ya, atau apalah, pokoknya sering diintimidasi oleh dia. Ya, selalu dipojokkan, selalu di apa ya, dianggap salah padahal dia yang salah kayak gitu. Ya. eh Aku melihat di sini dia itu mungkin awal-awal kenal sama kamu mungkin dia menunjukkan perasaan hangat dan lembut ya, sehingga kamu merasa ya udah melting, terpesona gitu sama dia. Nah, ketika dia sudah mendapatkan perhatian kamu, dia sudah mendapatkan kamu, tapi abis itu udah dia akan mengabaikan kamu, bahkan meninggalkan kamu begitu saja gitu. Jadi cuman apa sih, love bombing namanya ya, nama kerennya zaman sekarang tuh love bombing. Di awal-awalnya aja manis gitu ya, udah dapet kamu tidak dihargai, tidak dianggap seperti itu.
Dan juga aku lihat di sini kalian itu ya dalam menjalin hubungan ini sering sekali mendapatkan ketidaksepakatan dalam mengambil keputusan, terus itu juga komitmen mungkin kalian sudah ada yang dibatalkan ya, sudah ada perpisahan. Terus itu juga apa ya? Oh, di sini mungkin selama ini ya, dia itu tidak pernah atau belum pernah melakukan effort apapun yang diperlukan untuk hubungan kalian atau untuk pernikahan kalian, agar kalian bisa terasa saling nyaman ya, agar hubungan kalian bisa menarik, agar hubungan kalian bisa langgeng, itu mungkin nggak pernah. Dia nggak pernah melakukan effort apapun untuk hubungan kalian. Justru malah di sini mungkin kamu yang selalu effort gitu ya. Oke, bahkan dia ini sempat menusukmu dari belakang, melakukan pengkhianatan ya, sehingga saat ini aku lihat mungkin kamu dengan dia ada sih sebagian ya yang benar-benar bermusuhan saat ini. Mungkin ada yang sampai menjelek-jelekkan, entah ini kamu menjelek-jelekkan dia atau dia yang menjelek-jelekkan kamu. Ada kebencian ya, udah malas gitu berurusan dengan dia, udah malas berhubungan lagi dengan dia. Terus itu juga aku melihat di sini ya, hubungan kalian memang sudah gagal, hubungan kalian sudah hancur, kalian sudah merasa lelah dengan hubungan ini, kalian sudah merasa sudah tidak ada kemampuan lagi untuk mengatasi kelakuannya dia, mengatasi hubungan kalian yang toksik ini ya, pokoknya kalian udah nyerah gitu dengan hubungan ini. Kalian sudah merasa ini sudah di titik terendah kalian, sabar dan berjuang, tapi ya taunya nggak mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kalian mau gitu ya. Kalian selalu merasa bahwa hubungan ini kayak udah menemukan jalan buntu, tidak ada jalan untuk bisa bahagia, jalan untuk bisa maju ke masa depan bersama gitu ya, sehingga aku lihat di sini mungkin kamu sudah memutuskan hubungan dan memilih untuk berpisah dari dia. Kemudian aku melihat di sini ya Ten of Swords menandakan putus cinta, perceraian, perpisahan ya. Bahkan perpisahan ini juga nggak dengan cara baik-baik karena di sini ada kebencian ya. Dan aku lihat perpisahan kalian ini terjadi juga karena ada masalah serius ya di hubungan kalian. Mungkin ya karena ketidaksetiaan dia atau pengkhianatan yang dia lakukan ya, menusuk kamu dari belakang. Terus itu juga hubungan yang terlalu dramatis banget ya, dan ya sempat menghadirkan persaingan untuk mendapatkan perhatian dia gitu ya. Dia sempat menghadirkan pesaing-pesaing kamu gitu untuk mendapatkan perhatian kamu. Dan orang yang selalu bertindak sebagai korban dalam hubungan ya, jadi mau dia yang salah mau dia yang benar, pokoknya yang salah kamu kayak gitu ya, dia pokoknya korbannya kayak gitu ya, jadi dramatisir banget orangnya. Terus itu aku melihat di sini kamu sudah paham banget, sudah tahu banget bahwa nih orang selalu gagal untuk merubah perilaku dia ya, sampai terakhir kali kamu memberikan dia kesempatan untuk berubah, tidak ada perubahan sama sekali. Makanya di sini kamu memilih untuk berpisah. Oh, apa nih? Hati-hati ya. Entah diakah yang mengalami kemandulan, atau pasangannya, atau kamu. Tidak. Masa sih kamu? Ya, oke. Di sini hati-hati, ada yang secara fertilitas itu tidak subur ya. Atau bisa jadi mungkin ada yang mengalami keguguran ya, mungkin kamu stres gara-gara kelakuannya dia akhirnya kamu keguguran, atau dia yang keguguran kalau dia seorang wanita, atau ya pasangannya yang lain gitu ya. Atau bisa jadi kalau misalkan ini nggak masalah tentang keguguran, ada masalah tentang kehamilan. Siapa yang lagi hamil, hati-hati, kehamilannya mungkin agak terganggu. Ya aku lihat saat ini kalian sudah putus cinta ya, dia juga udah ngerasa banget udah putus cinta sama kamu. Terus juga ada yang kayaknya lagi liburan ya. Oh, ada yang berniat untuk liburan atau melakukan kegiatan sosial, tapi kayak
tertunda gitu ya, karena ada suatu berita buruk yang didengar, atau mungkin dia pengen liburan atau pengen melakukan kegiatan sosial tapi tertunda karena dia mendengar berita buruk dalam hidupnya, entah itu tentang apa, bisa jadi tentang keguguran itu, bisa jadi tentang ya suatu penyakit atau apalah gitu ya. Oke, kemudian apalagi ya? Aku melihat di sini ada rasa kesedihan, ada rasa menderita. Jadi kayaknya dia ini lagi menderita entah apa. Salah satunya adalah dia merasa cinta dia tidak berbalas, entah itu terhadap kamu atau terhadap yang lainnya. Dia merasa cinta dia tidak berbalas, emosi dia saat ini kayak dia coba untuk tekan, untuk coba menghalang-halangi ya. Jadi sebenarnya dia tuh pengen, kalau ini dia masih menahan rasa cintanya sama kamu, dia masih tahan sampai sekarang ya. Jadi dia umpetin perasaan dia dari kamu, dia tidak tunjukkan, dia halang-halangi perasaan dia agar tidak menunjukkannya ke kamu, agar nggak kelihatan bucin sama kamu ya. Terus juga aku lihat di sini ya ada masalah lah tentang kehamilan. Siapapun di sini yang dalam pembacaan ini yang terkait itu kayak ada masalah dengan kehamilan. Terus itu apalagi ya, aku melihat di sini kayak dia ini kayak sulit dalam menjalin atau membangun hubungan atau mempertahankan hubungan ya. Bahkan dia juga merasa ya hubungan kalian ini kayak sulit untuk dipertahankan, sulit untuk dibangun, sulit untuk dijalani seperti itu. Dan aku lihat saat ini kayak dia menekan perasaan dia ya, atau merasa sulit atau tidak mungkin untuk memasuki hubungan baru dengan hati terbuka. Jadi kalau saat ini kamu melihat dia sudah menjalin hubungan dengan orang baru, itu tidak sepenuhnya dia membuka hati, karena dia masih memendam perasaannya ke kamu yang sebenarnya tidak berbalas. Dia merasa bahwa cinta dia tidak berbalas sama kamu. Karena sekarang kamu kan udah bodo amat, sudah cuek banget gitu ya. Sudah tidak mau berurusan dengan dia gitu. Dan apalagi ya? Aku melihat kenapa dia menyembunyikan perasaan dia, karena sebenarnya di masa lalu dia juga pernah kayaknya punya trauma gitu deh. Ya, sehingga dia tidak ingin lagi menjadi rentan ya, karena di masa lalunya dia juga mungkin pernah gagal dalam pernikahan, pernah gagal dalam hubungan ya, pernah sempat udah mau nikah taunya dibatalkan. Nah, seperti itu. Jadi aku lihat dulu itu dia tuh pernah punya trauma ya, dan ketika dia sama kamu sekarang kayak takut untuk menunjukkan perasaannya sama kamu, karena dia takut nanti terulang lagi seperti dulu gitu ya, akhirnya dia yang terluka kayak gitu, atau ya mungkin dia gagal dalam pernikahan kayak gitu ya. Jadi makanya sekarang tuh sebenarnya dia tahu dia suka sama kamu, dia cinta sama kamu, tapi dia pendam. Dia takut kalau misalkan dia tunjukkan perasaannya sama kamu, takut nanti situasi yang di masa lalu dia itu akan terulang kayak gitu ya, bisa jadi seperti itu. Jadi dia ini masih takut untuk menunjukkan kebucinannya sama kamu, makanya dia tutup-tutupin sampai sekarang gitu ya. Tapi ya gara-gara apa ya, dia nggak selesai-selesai dengan trauma dia di masa lalu ya, sifat dia kan akhirnya berubah kan, sifat dia akhirnya kan tidak menghargai kamu kan. Nah ya udah, aku lihat di sini resiko yang dia dapatkan adalah kehilangan cintamu, dan memang sudah ada hubungan yang berakhir, entah ini berakhir secara total atau hanya kehilangan respect atau sentimennya kamu terhadap dia, kebucinannya kamu terhadap dia itu mungkin kamu sudah hilangkan ya, seperti udah nggak bucin lagi, udah nggak ngejar-ngejar dia lagi, udah ya udah bodo amat kayak gitu. Aku lihat di sini. Oke, aku melihat nampaknya saat ini ya, dia tuh kayak sering menarik napas itu karena kayak nggak tenang gitu loh, nggak tenang, penuh dengan khawatir ya, tapi dia juga ada rasa kayak ingin menyerah, ingin melepaskan ya. Dia merasa bahwa situasi apapun yang terjadi sekarang, kalau misalkan dia menyerah dan melepaskan, dia merelakan, mengikhlaskan gitu, itu bentuk dari pengorbanan menurut dia ya. Itu bentuk pengorbanan dia terhadap kamu. Tapi juga di satu sisi dia juga masih menunggu kamu loh gitu. Dia kayak saat ini tuh kayak nggak yakin dengan arah tujuan dia sebenarnya mau apa. Apakah memang harus benar-benar move on dari kamu, melepaskan kamu atau tidak? Karena di sini kayak ya kayak orang yang menarik nafas kayak
gitu loh. Paham gak sih? Kayak ikhlas nggak ikhlas, tapi ya harus, situasinya kayak nggak memungkinkan untuk bersama, nah kayak gitu loh. Ya, jadi kalau aku lihat itu saat ini dia kayak nggak tahu arah tujuan atau hubungan kalian bakalan seperti apa. Ya, dia benar-benar kepikiran banget, dan aku lihat saat ini dia sedang mempertimbangkan sudut pandang baru tentang hubungan kalian, tentang apapun ya yang terbaik untuk dirinya, seperti itu. Terus itu juga dia kayak mulai sabar menunggu waktu yang tepat ya. Karena kalau aku lihat juga di sini dia tidak terburu-buru untuk membuat cinta kalian itu terjalin, seperti itu ya. Karena di sini dia berpikir sekarang udah mulai open minded ya. Tidak masalah seberapa banyak dia mencurahkan usaha untuk hubungan kalian, tapi kalau misalkan kamu di sini sudah menolak dia, kamu sudah menunjukkan sikap tidak mau berkomunikasi, tidak mau berurusan dengan dia, ya udah gitu. Dia akan menunggu gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini kamu kayak memang benar-benar sedang menutup akses untuk berkomunikasi dengan dia. Dia ngerasain itu kok, kamu kayak benar-benar nggak mau berkomunikasi dengan dia gitu, menutup akses komunikasi ataupun pertemuan ya secara fisik, seperti itu. Jadi dia merasa bahwa daripada dia terburu-buru menekan hubungan kalian untuk segera bersama, untuk segera berkembang, jadi dia saat ini menggunakan waktu untuk mengatasi bagaimana perspektif kamu, atau mengamati ya, bukan mengatasi, mengamati perspektif kamu dan melihat dari perubahan diri kamu ya ke arah mana, seperti itu, dan juga melakukan perubahan dalam diri sendirinya dia, seperti itu. Ya, kalau misalkan dia nyadar dia toksiknya apa gitu, nah mungkin akan dia perbaiki. Terus itu juga aku melihat di sini dia merasa semakin hari semakin menjauh ya kamu dari dia gitu. Aku melihat di sini ya kayak dia merasa bahwa kayak komitmen atau hubungan kalian ini lagi diuji gitu sih. Ya, dia masih berpikir positif bahwa hubungan kalian kayak masih diuji gitu. Ya, dan dia sadar kalau ujian seperti ini ya untuk memperkuat hubungan kalian nanti ke depannya. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia masih berperspektif seperti itu. Oke, kita lihat lagi sebenarnya bagaimana sih dia sekarang. Nggak mau nih. Aku melihat dia merindukan kamu, cuman dia merasa bahwa selama ini tuh kamu terlalu mengekang dia, terlalu menekan dia, sehingga apa ya, kalau aku lihat di sini tuh dia merasa tolong jangan tekan aku, jangan terlalu memaksa aku, karena aku lihat kayak dia ini ada ketidakmampuan untuk mewujudkan apa yang kamu mau. Nah, sehingga dia merasa kayak kamu itu terlalu ngekang dia, terlalu memaksakan dia kayak gitu. Misalkan tentang komitmen, pernikahan, mungkin dia memang belum siap untuk menikah ya, entah itu dari karirnya, keuangannya, belum pantas gitu untuk memiliki suatu pernikahan, tapi kamu selalu memaksa dia untuk menikahi kamu. Contohnya aja ya, contohnya seperti itu. My beloved, waduh. Ya, dia masih menganggap kamu adalah kekasihnya ya, kalau aku lihat di sini. Ya, jadi sebenarnya dia masih sayang sama kamu. Dia merasa bahwa kita ini sudah bersama itu udah cukup lama loh gitu. Jadi dia menganggap bahwa kita tuh udah cukup lama. Jadi kalau bisa tuh saling memahami aja sih gitu loh ya.
Jangan terlalu memaksakan gitu. Saat ini aku lihat memang dia butuh ruang untuk berpikir, untuk memahami situasinya, untuk mengambil suatu keputusan kayak gitu. Intinya saat ini dia butuh waktu tenang, butuh ruang yang tenang kayak gitu ya. Dia menganggapmu adalah cahaya dalam hidupnya gitu. Jadi sebenarnya dulu dia ngerasa hidup dia tuh kayak gelap gulita ya, nggak ada yang menyinari, nggak ada yang menemani. Ketika kamu datang ke kehidupan dia, dia merasa bahwa kamu adalah cahaya bagi dia karena mungkin selama ini kamu support dia, membantu dia secara materi atau secara motivasi ya. Pokoknya dia ngerasa kamu itu seperti penerang bagi hidup dia yang gelap gitu. Terus itu juga aku melihat di sini gini, I have been fighting a battle I cannot win. Ya, jadi dia merasa bahwa selama ini dia tuh udah bertarung dengan kehidupan dia. Dia tuh pengen kehidupan dia tuh stabil, karirnya bagus, keuangannya stabil, tidak diremehkan, dia punya kekayaan, uang selalu mengalir ya, dia mendapatkan rasa hormat dari orang-orang seperti itu. Intinya ya dia berjuang banget untuk membuat dirinya berkualitas gitu ya, bervalue, dihargai, seperti stabil, seperti itu. Jadi benar-benar dia ini pontang-panting untuk menggapai cita-citanya itu ya, untuk bisa sukses kayak gitu ya. Tapi sampai saat ini, sampai detik ini pun dia merasa dia belum bisa menang dengan keadaan. Dia masih menjadi suatu apa ya, seseorang yang ya masih kayak mengais-ngais kehidupan gitu loh, masih benar-benar lagi bertarung dengan kehidupan dia belum merasa bahwa dia sudah aman dalam kehidupannya. Jadi kayaknya dia ini masih ya fokusnya masih ingin sukses dulu gitu ya, makanya di sini dia butuh waktu, butuh ruang ya. Kalau dibilang sayang bahkan I miss you ya, dia rindu kamu gitu ya kan. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu saja. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 30, 22, 5, 28, 31, 18, 7, 25, 8, 13, 1, 27, 19, 23, 12, 24, 2, 3, 6, 24, 11, 7, 21, 5, 26, 29, dan 9. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada November, Februari, Mei, September, Juli, Maret, Oktober, Agustus, Desember, dan April. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada sio naga, sio kuda, sio monyet, sio macan, sio kelinci, sio ular, sio ayam, sio kambing, sio babi, dan sio tikus. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. G, C, Y, W, O, F, V, T, Y, X, S, P, Q, M, J, U, R, Z, K, H, D, E, B, I, N, L, A. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.